Shalom Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Itu adalah kata yang seringkali diulang dan disebutkan bahwa shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan mungkin akan merespon berbeda. Kayaknya saya kurang berkat deh. Kayaknya saya banyak masalah di dalam hidup. Kayaknya tidak merasakan bahwa Tuhan itu memberkati. Itu adalah perasaan atau sebuah kenyataan. Saya meyakini itu lebih banyak karena perasaan. Jadi ada yang tidak boleh dipercaya, yaitu dua. Satu, iblis jangan dipercaya, amin. Yang kedua yang nggak boleh dipercaya apa? Perasaan. Karena perasaan banyak sekali menipunya, sekalipun perasaan juga diberikan oleh Tuhan. Saudara, kita akan lihat satu ayat dari bacaan yang sudah dibaca tadi oleh Bapak Gembala kita. Dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17, nanti ayat per ayatnya saya akan jelaskan sambil bergulir dan berjalan pemberitaan firman Tuhan. Mari saudara kita lihat dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal 6 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Berbahagia mereka yang membaca, merenungkan dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, sadar atau tidak sadar, dari kita bangun tidur sepanjang hari sampai kita tidur kembali, bahkan dalam mimpi, saudara-saudara, setiap orang itu berjuang untuk menjadi kaya. Setiap orang berjuang untuk diberkati, dan setiap orang berjuang untuk dilimpahi. Amin. Saya melihat anak-anak muda saudara berjuang bekerja, tadi bincang dengan Pak Gembala kan, yaitu supaya punya rumah. Ya nyicil, ada cicilan 20 tahun, ada cicilan 30 tahun. Kalau saya punya bank, cicilannya boleh 7 turunan. Supaya cicilannya murah ya. Tapi setelah dihitung 7 turunan berarti 6 kali lipat mungkin. Saudara-saudara, ada perasaan kembali yang saya katakan tadi, ada dua yang tidak boleh kita percayai. Satu adalah iblis, yang kedua adalah perasaan. Saudara-saudara, perasaan ini adalah ruang yang bisa dimasuki oleh siapa saja. Saudara, perasaan juga bisa dimasuki oleh Tuhan, oleh kebenaran firman-Nya. Tapi perasaan juga bisa dimasuki oleh iblis. Kenapa bisa dimasuki iblis, saudara? Karena yang namanya perasaan itu labil. Perasaan itu saudara-saudara mungkin seperti air bening, tergantung ada warna apa yang dimasukkan ke dalamnya. Kalau yang dimasukkannya itu merah, maka merah seluruh air. Kayak yang dimasukkan itu adalah kuning, maka kuninglah seluruh air. Dan perasaan itu saudara-saudara bukanlah sebuah kebenaran. Karena perasaan kalau tidak diterangi oleh kebenaran firman Allah, maka perasaan menjadi sangat labil, perasaan bisa menjadi berubah-berubah, dan perasaan juga menjadi tidak bisa disandari. Kalau kita bertemu dengan orang yang suka berubah-ubah, hari ini A, besok B, hari ini kuning, besok biru, kira-kira bagaimana? Halo? Halo? Ya pusing kan ya? Pusing saudara-saudara. Jadi perasaan itu harus ditundukkan dalam kebenaran firman Allah. Pikiran juga harus ditundukkan ke dalam firman Allah. Dan seluruh kehidupan kita juga harus ditundukkan kepada firman Allah. Kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi. 1 Timotius ayat 6, pasal 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini. Berarti orang kaya punya perasaan, betul? Dikatakan apa? Agar mereka jangan tinggi hati. Nah, kita akan belajar kenapa orang kaya itu bisa tinggi hati. Karena dia merasa lebih baik dari orang lain. Itu perasaan, betul? Betul tidak? Karena merasa dia lebih punya uang. Karena merasa dia sudah punya kuasa, betul, sudah punya kuasa dan punya pengaruh yang luar biasa. Ya, jadi peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini karena jangan mereka tinggi hati. Karena apa? Karena perasaan. Kemudian yang berikut, jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Orang kaya merasa, ini perasaan, merasa bahwa uang itu bisa menjawab semua persoalan dalam hidup. Dan memang banyak persoalan.
Tetapi kalau kalimatnya adalah uang ini bisa menjawab semua persoalan hidup, ini ada perasaan di dalamnya. Tapi kalau uang ini bisa banyak memudahkan masalah hidup, tapi uang juga banyak menyebabkan kesulitan hidup, itu kebenaran. Amin. Uang banyak memudahkan masalah hidup, tapi uang juga banyak mempersulit kehidupan. Itu kebenaran, setuju? Jadi saudara-saudara, perasaan itu bahaya sekali. Orang kaya punya perasaan tinggi hati. Lalu orang miskin punya perasaan rendah diri. Ini perasaan semua. Dan perasaan buat saya adalah lingkup yang paling riskan dan paling berbahaya. Saya banyak mengurus anak asuh, dia merasa rumah tangganya itu, ada satu anak tuh yang Pak Wendy, saya takut sekali menghadapi masa depan. Kenapa? Karena tiap kali dia tidur, dia bermimpi masa depannya itu gelap, kelabu. Saya katakan itu perasaan atau kebenaran? Ya mungkin perasaan, ya kan? Perasaan. Kalau itu adalah sebuah kebenaran, banyak orang yang berangkat dari keluarga yang hancur, maka masa depannya juga hancur. Ternyata tidak. Ada banyak dari latar belakangnya hancur, tapi Tuhan bisa menolong orang yang bersangkutan itu menjadi pribadi yang luar biasa. Tetapi orang yang dari anak-anak kaya juga yang masa depannya kelihatan cerah, juga banyak kemudian yang hancur. Masa depannya padahal fondasinya secara ekonomi itu baik, yaitu adalah perasaan. Jadi perasaan ini saudara-saudara adalah sesuatu yang sangat riskan. Jadi dikatakan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Alkitab sudah mengatakan kekayaan itu nilainya tidak menentu. Nah kalau tidak menentu saya terjemahkan bahwa kekayaan itu bisa mempermudah banyak masalah hidup dan kekayaan juga bisa mempersulit kehidupan. Itu yang disebut dengan tidak menentu. Amin. Karena kalau kekayaan dianggap buruk, maka Alkitab akan mencatat buruk. Kalau kekayaan dianggap itu baik dan segala-galanya, maka Alkitab pun akan mencatat itu baik dan segala-galanya. Alkitab tidak demikian. Catatannya adalah kekayaan itu adalah sesuatu yang tidak menentu. Kalau tidak menentu, gambaran tadi bisa memudahkan banyak masalah hidup dan bisa mempersulit juga banyak masalah hidup. Saudara-saudara, ada di dalam Alkitab orang yang sangat kaya, itu dicatat ada seorang penafsir, kemudian menuliskan kekayaannya itu, sebentar saya lihat ya. Jumlah kekayaannya ada 10 orang terkaya, yaitu Daud. Daud itu punya kekayaan sampai 3.000 hitungan rupiah, 3.400 triliun hitungan rupiah. Saudara bayangin, 3.400 triliun, 1 triliun berapa miliar? 1.000 miliar. 3.400 triliun, hitungannya apa? Kuardiliun mungkin ya. Waduh, saya mikirnya juga males ya. Dan Abraham itu punya 300 budak, catatan Alkitab. Dan Ayub dikatakan orang terkaya di sepanjang sebelah timur, bayangin. Kalau disebut Ayub itu orang terkaya di sebelah timur, berarti selama kita kenal yang bagian timur siapa saja, tidak ada yang lebih kaya dari dia. Nah kalau sebelah timur berarti apa? Belah dunia kali ya. Ya, jadi orang kaya di sebelah timur. Kemudian saudara-saudara ada Ishak. Ishak ini adalah orang kaya. Karena apa? Dia yang mewarisi ahli waris dari Abraham. Tetapi yang menarik catatan Alkitab, Ishak itu menarik. Dia kekayaannya itu lebih banyak justru diperjuangkan dari diri sendiri. Dia berjuang dan berusaha. Nah yang menarik saudara-saudara, yang hancur kehidupannya di dalam Alkitab itu adalah Hizkia. Hizkia itu adalah ya raja yang kaya, tapi di akhir masa hidupnya dia menjadi hancur karena dia lebih mengandalkan Raja Babel daripada Tuhan sendiri. Jadi artinya apa? Kekayaan tidak menentu. Ini catatan Alkitab. Nah sekarang saya memberikan catatan tentang kesulitan dan kesusahannya orang kaya. Jadi saudara sebelum jadi kaya, saudara saya paparkan dulu ya, ada 10 poin kesusahan orang kaya. Setelah saya bacakan, saudara akan berdoa, Tuhan saya tidak mau jadi kaya. Silakan ya.
Dan saya menemukan juga bertemu dengan orang kaya. Ada yang tahu kesusahannya orang kaya? Yang pertama, orang kaya itu kehilangan selera yang sederhana. Kehilangan kesederhanaan. Saudara-saudara, karena dia kaya, dia bisa makan dimanapun, betul? Lama-lama kan dia meningkat, dia punya standar hidup, betul? Dia akan susah sekali saudara makan di warteg, ya. Dia hilang kesederhanaan, dia tidak bisa lagi naik angkot, mungkin ya hilang kesederhanaan, dia mungkin sulit menikmati yang namanya kicauan burung pagi hari. Yang kedua, orang kaya itu seringkali diperbudak oleh opini orang lain. Jadi orang kaya itu sangat dengar suara orang lain. Ini ada orang lebih kaya lagi, ayo kamu lebih kaya lagi. Waduh. Yang ketiga, orang kaya itu punya potensi menjadi lupa diri. Kenapa lupa diri? Karena diberikan kelimpahan. Betul? Kalau orang miskin lupa diri, kelewatan ya. Udah miskin lupa diri lagi. Ya orang kaya lupa diri wajar ya. Yang keempat adalah orang kaya itu kehilangan teman sejati. Orang kaya itu dikelilingi oleh teman-teman palsu dan sahabat-sahabat yang memanfaatkan dan memanipulasi dirinya. Saudara semakin kaya, saudara semakin sulit mencari orang yang tulus dekat dengan saudara. Amin. Ya, yang kaya mungkin ngerasain. Kalau ingin merasakan, saudara belum kaya, kaya dulu ya, baru bisa merasakan. Yang keempat, saudara, orang kaya itu adalah hilang waktu buat keluarga. Saya pernah berkunjung ke rumah orang kaya, dia bangun rumah, anaknya ada 5, setiap anak itu dibangunkan kamar. Saudara, kamarnya aja segede rumah, bayangin. Ya, pulang ini semua udah masuk kamar masing-masing. Jadi orang kaya itu menjadi miskin waktu buat keluarga. Karena kekayaan itu saudara harus diurus. Kekayaan itu dilimpah diurus, harus diberikan waktu. Betul? Saudara kita lihat aja apa bedanya bos dan pegawai. Pegawai kerja masuk jam 9, jam 8, pulang jam 5. Amin? Setelah pulang dia gak mikir apa-apa lagi. Coba kalau bos, malamnya mikir, jam kerjanya mikir, udah pulang kerja mikir. Waduh ya, kehilangan kesederhanaan. Yang berikut adalah orang kaya itu, ini yang menarik nih, catatan yang nomor ke-6. Orang kaya itu sulit menikmati kekayaan. Setuju enggak? Halo? Halo? Saudara buka toko, tokonya rame. Terus ada tanggal merah, waktu libur, betul? Tetapi waktu libur itulah cuannya bisa 4 kali lipat. Saudara mau liburan atau saudara tutup toko? Ayo. Halo? Saudara sayang, ada pergumulan. Ini mau tutup toko tapi cuannya itu 4 kali lipat. Tapi dia juga pengen liburan. Waduh, sengsara. Sengsara, kalau orang kerja mau ngapain juga, memang tanggal merah kan. Jadi orang kaya itu sulit menikmati kekayaan. Kemudian yang ke-7, orang kaya itu nuraninya habis setiap saat itu akan terus dihakimi. Karena kenapa? Karena orang kaya, makin kaya saudara, makin banyak orang yang minta tolong. Betul? Ya, nanti RT, RW, kelurahan, karena kaya. Dari kelurahan provinsi nasional, waduh. Susah, banyak orang yang minta tolong. Kemudian yang berikut adalah selain hilang waktu keluarga, juga timbul konflik keluarga. Salah satu konflik yang terbesar justru adalah masalah kekayaan. Ada seorang ibu, saya pernah layanin di Semarang, seorang ibu yang konseling sampai nangis-nangis ke saya karena saya pas pelayanan ke sana. Ibu ini orang kaya, ya kaya banget juga enggak lah, karena kaya juga relatif ya. Dia punya beberapa rumah makan dan dia merasa sampai tuanya dia ada 1 rumah makan buat dirinya sendiri untuk penghidupannya. Kalau mau tutup pun bisa dijual. Tapi punya mantunya adalah mantu perempuan. Entah bagaimana caranya sehingga yang satu-satunya punya ibunya juga itu diambil alih. Dengan pemalsuan segala macam lah diambil alih sampai ibu ini tidak punya apa-apa. Ya dia cuma bisa menangis, gak bisa mengembalikan. Artinya apa? Konflik keluarga. Karena kenapa? Karena orang kaya kalau yang dikejar cuma kekayaan, maka anak cucunya akan punya penilaian yang sama. Maka anak cucu melihat kekayaan segala-galanya. Sehingga kekayaan itu tidak boleh saudara berdiri sendiri. Kalau kekayaan berdiri sendiri, kita akan menjadi pribadi yang dikatakan dalam tema khotbah yang kita pelajari. Kita menjadi
orang yang diberkati dan lupa kepada sang pemberi berkat. Kemudian yang ke-9, orang kaya itu saudara-saudara sulit cari pasangan, apalagi yang kayaknya masih muda. Sulit karena semakin kaya semakin banyak kriteria. Betul? Semakin banyak kriteria saudara semakin sulit mendapatkannya. Setuju? Saya berikan contoh. Saudara, ukuran sepatu berapa? Ukuran sepatu saya 43. Mana yang lebih sulit? Saya mencari seorang ibu deh, saya mencari sepatu ukuran 43. Itu yang sederhana. Saya mencari sepatu karena saya orang kaya. Ukuran 43 yang depannya berlian, yang sebelah kirinya emas, yang sebelah kanannya permata, lalu warnanya spesifik lagi. Lalu yang belakangnya ada bunyi-bunyi, oe. Karena orang kaya suka aneh-aneh ya. Betul-betul orang kaya suka aneh-aneh. Saudara, mana yang lebih mudah? Dua-duanya bisa dibeli, yang mahal pun dia bisa beli. Saya yang muda, pokoknya sepatu ukuran 43, selesai urusannya. Saudara keluar dari rumah, maka jarak itu akan mudah ditempuh. Betul? Tetapi yang sebutan tadi saudara, maka saudara carinya juga susah. Di Paris pun juga belum tentu ada. Akhirnya apa? Cari desainer khusus. Desainer khusus. Harganya segini tidak apa-apa namanya orang kaya. Jadi artinya sulit hidup itu. Jadi artinya orang kaya tidak hanya sulit mencari pasangan, tapi hidupnya juga menjadi dipersulit. Ya, rumah dipersulit, yang tadinya rumah muda, semuanya pakai remote. Saudara bayangin kalau saudara, dan itu berpengaruh juga kepada kondisi fisik. Kalau orang miskin saudara mau masuk rumahnya ya mungkin digesernya keras gitu ya, wah kerja keras sehingga dia lebih berotot. Orang kaya saudara makin kaya itu makin gak banyak gerak, betul? Ya betul gak? Ya. Sekarang bayangkan hal yang sederhana saja supaya otot kita itu kalau tidak dipakai saudara lama-lama hilang. Buka pintu mobil saja itu harus ada orang yang bukain. Hari Senin ada daftarnya, daftar membuka pintu bos. Wah, Senin sampai Sabtu saudara-saudara. Jadi orang kaya itu saudara-saudara selain mempersulit hidup, lalu kemudian timbul tindakan-tindakan yang aneh-aneh. Semoga tidak demikian ya. Dan yang terakhir saudara, ini orang kaya ya. Orang kaya itu saudara takut bangkrut. Orang kaya takut jatuh miskin. Dan itu ketakutannya secara psikologi tinggi sekali. Saudara takut bangkrut. Bangkrutnya orang kaya juga saudara cukup untuk dia hidup 100 tahun lagi mungkin ya. Tapi orang kaya itu takut sekali bangkrut. Tapi kalau orang miskin karena terbiasa bangkrut, dia tenang-tenang saja ya. Orang dia terbiasa nggak punya apa-apa, ya dia beriman saja ya, dia beriman saja saudara-saudara. Nah dari 10 ini saudara-saudara, bagaimana kita kalau diberkati oleh Tuhan saudara-saudara, jangan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang seperti demikian. Kemudian juga pelajaran yang lainnya apa? Jangan terlalu mengagungkan kekayaan. Kita butuh kekayaan. Karena kenapa? Firman Tuhan berkata, karena kekayaan itu sifatnya tidak tentu. Bisa mempermudah kehidupan, bisa juga mempersulit kehidupan seperti saya yang jelaskan tadi. Sehingga kekayaan harus sudut pandangnya adalah seperti Salomo. Dalam doanya, jangan berikan aku kemiskinan sehingga aku mencuri, jangan juga berikan aku kekayaan yang membuat aku meninggalkan Tuhan. Amin. Itu yang dikatakan ya dalam tema yang kita pelajari, pemberi berkat yang terlupakan. Saudara, langkah berikut adalah apa itu kekayaan yang sesungguhnya? Saudara, kekayaan itu tidak semata-mata uang, ya. Setiap kita saudara-saudara, semua orang kaya, orang miskin juga kita orang miskin. Karena kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tapi setiap kita saudara itu punya kekayaannya masing-masing yang kita tidak pernah sadari. Namun karena dunia ini menilai kekayaan finansial itu menjadi segala-galanya saudara-saudara, sehingga kita menganggap kekayaan itu menjadi mamon, menjadi Tuhan, menjadi ilah. Jadi kalau saudara itu mungkin kerja nggak dapat rumah, disyukurilah saudara-saudara. Saudara kalau tidak punya rumah, saudara nggak usah mikir pajak bangunan, betul? Saudara nggak usah kalau tidak punya kendaraan bersyukur, tidak usah perpanjang STNK karena nggak punya. Apa yang mau diperpanjang, betul? Semakin banyak harta milik saudara, semakin dipusingkan. Kita mikirin, aduh tanah saya di sana diserobot sama masyarakat setempat, nggak mikir. Jadi itulah kesusahannya orang kaya.
Tapi bukan berarti sudah tidak berjuang menjadi kaya. Karena Alkitab seperti catatan tadi ya, ada catatan-catatan Alkitab bagaimana bisa menggunakan kekayaan dengan baik ya. Salomo, Ayub, ada Ishak, ada Daud, ada Hizkia. Ada juga yang keenam itu Nabal namanya itu. Jadi setiap orang tuh punya kekayaan. Dan ada yang menarik saudara-saudara, sesungguhnya kalau kita belajar di ayat-ayat yang sebelumnya dalam 1 Timotius pasal ke-6, saya sederhanakan ya dari ayat 4 sampai 19. Jangan berlagak tahu dan jangan punya penyakit mencari persoalan. Jangan mencari keuntungan dalam ibadah, ini orang kaya, ibadah pun cari keuntungan. Kemudian ayat yang ke-6 sudah yang menarik. Bagaimana ibadah itu supaya benar? Yaitu ibadah dengan rasa cukup. Ya, rasa cukup. Saudara, hidup kita itu memang hanya sampai batas cukup. Bahagia itu sampai batas cukup. Kurang tidak bahagia, saudara, lebih juga tidak bahagia. Semuanya di dalam batas cukup. Sehingga di dalam doa Tuhan Yesus apa rumusnya? Berikanlah kepada kami makanan hari ini yang secukupnya. Bukan semaunya. Bukan seenaknya. Jadi hidup kita saudara untuk menyikapi berkat adalah yang secukupnya. Kalau Tuhan kemudian limpahkan berkat yang banyak, maka nilailah kekayaan itu juga yang secukupnya. Kalau yang secukupnya berarti kalau kaya berarti ada yang lebih yang kita punya. Nah, kalau yang namanya secukupnya berarti kekayaan yang kita punya saudara lebih daripada cukup, itu bukan punya kita. Itu punya Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan itu menjadi bendahara. Ya, saya punya kekayaan saudara, seorang bapak. Jadi saya pengen anak banyak, dari menikah dengan istri juga. Saya udah mohon-mohon ke istri, bisa enggak anak 6 gitu ya. Dan istri saya jawabnya baik sekali, boleh katanya. Aduh, saya senang sekali ya. Boleh, tapi hamilnya gantian. Wah. Ini yang sulit, saya bilang ke istri, saya suka anak. Kalau bisa hamil gantian juga saya mau ngandung. Ya, kalau diizinkan, karena saya suka sekali anak. Nah, di aspek lain saudara, saya jadi orang kaya. Orang kaya saya apa? Saya senang anak. Jadi kalau saya ngurus anak senakal apapun tidak masalah buat saya. Nah, saya punya kekayaan di dalam pelayanan kepada anak. Ada saudara-saudara yang punya kekayaan, mungkin saudara mungkin menjadi orang yang mudah dipercaya sama orang. Kalau ada orang punya permasalahan datang kepada saudara ya, konseling dengan saudara, orang itu dapat inspirasi, orang itu dapat kemudian jalan keluar dari kehadiran kita. Maka itu juga kekayaan. Betul? Ada orang yang saudara jalan saja, ini karunia-Nya luar biasa. Jadi saudara jalan saja. Nah, ada orang yang niat baik, niat copet, niat apa, niat buruk, ya niat selingkuh. Lihat saudara nggak jadi berbuat dosa. Wow, itu luar biasa. Betul? Ada orang juga saudara-saudara, ya tidak berbuat apa-apa. Tetapi ada seorang yang saya kenal saudara-saudara, itu dari dia banyak orang yang percaya kepada Yesus. Padahal dia tidak mengabarkan Injil. Dia diam. Cuman kesederhanaan, karakter daripada keluarga ini. Akhirnya tetangga-tetangganya lihat, kok bisa ya dia lebih susah, tapi hidupnya bahagia, rumah tangganya baik. Itu karunia saudara, itu kekayaan. Betul? Ada orang-orang yang hidupnya sederhana bisa memperkenalkan Kristus dalam hidupnya. Yang kita lihat ya, beritakan diri ke seluruh dunia. Ada orang seperti ini kan, dia tidak mengerti teologi terlalu dalam, dia bukan ahli Taurat, dia bukan orang kenal, tapi dia punya kekayaan aspek itu. Nah, setiap Bapak Ibu sekalian harus menyadari bahwa kita adalah semuanya orang kaya. Sehingga tidak ada yang namanya minder, aduh saya nggak punya apa-apa, sudah tidak ada. Jadi sudah yang pelajari apa? Yaitu belajarlah kita dengan rasa cukup, yang secukupnya. Karena lebih daripada itu saudara-saudara, kita tidak akan hidup dengan baik. Ayat ke-10 dikatakan, ayat ke-9, orang kaya itu jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan karena ingin kaya. Saudara, menjadi kaya tidak masalah, tapi kalau ingin kaya, maka biasanya kita akan menghalalkan segala cara. Kemudian dikatakan ayat 10, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Pada ayat 11 dikatakan, hai manusia Allah. Kata ini menarik. Hai manusia Allah. Manusia dan Allah kan berbeda, betul? Tapi dalam ayat ini saja ada ayat yang berbunyi luar biasa. Hai manusia Allah. Artinya apa? Hai manusia, engkau adalah kepunyaan Allah.
Sehingga karena kita adalah kepunyaan Allah, manusia Allah, hidup kita tidak boleh saudara berdiri sendiri dengan mimpi-mimpi sendiri, dengan pencapaian-pencapaian yang kita perjuangkan, lalu kita melupakan Tuhan. Ya, ayat ke-12 dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman, bukan bertanding bagaimana menjadi kaya. Nah, orang yang saudara beriman, orang yang menyadari kita ini adalah manusia Allah, manusia yang diciptakan Allah, maka hidup akan berjuang kaya, tidak apa-apa saudara, karena kaya itu akan mempermudah banyak hal. Seperti yang saya sebutkan tadi, ya, kekayaan itu tidak menentu. Tetapi karena sudah menjadi manusia Allah, maka kekayaannya akan menjadi berkat kepada orang yang luar biasa. Amin. Tetapi kalau kekayaan berdiri sendiri dikatakan itu kekayaan itu tidak menentu nilainya. Bahkan kita bisa buat kejahatan yang paling dahsyat, paling besar karena masalah kekayaan. Kemudian di dalam ayat berikut dikatakan ayat 14, turuti perintah ini. Apa perintahnya? Bertandinglah dalam pertandingan iman. Dalam bertanding iman saudara, kita butuh kekayaan, kita butuh berkat, kita butuh kesehatan, kita butuh sumber daya, kita butuh keterampilan, kita butuh banyak karunia. Semuanya memang Tuhan berikan kepada kita dan tugas kita untuk memperlengkapi diri. Karena ada modal dasar, ya, kita lahir, kita sehat, tapi modal itu kan perlu dikembangkan. Ada orang modalnya kemudian memang senang belajar, ini jadi ilmuwan. Ada orang yang modalnya dari Tuhan punya bakat bisnis, jadi pebisnis. Ada orang modalnya mungkin jadi lawyer, dia jadi orang hukum, ya. Di jemaat kami saudara banyak yang lawyer karena gereja kami, Gereja Jatinegara itu agak ragam. Jadi Chinese-nya ada Bataknya juga, ada Ambonnya, segala macam ada. Ya maklum soalnya kampung Melayu Jatinegara, daerah preman, ya. Ya, lengkap di sana ada. Nah, setiap orang saudara bersumbangsi dengan kekayaan yang ada. Namun pada akhirnya kalau kita lihat, ya, dikatakan turuti perintah ini dan biarlah kita menjadi orang yang penuh dengan hikmat, penuh dengan hidup dengan rasa cukup, karena cukup itu adalah sesuatu yang paling luar biasa. Dan hiduplah berjuang seperti Salomo, meminta hikmat untuk segala apapun yang ada. Saudara, Tuhan tidak merancang kemiskinan karena Allah kita adalah Allah yang maha kaya, kan enggak ada terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, Allah yang kami sembah, Allah yang maha miskin, kan enggak begitu. Jadi artinya apa? Kekayaan itu adalah naturnya Tuhan. Kekayaan itu adalah sumber dayanya Allah. Dan karena Allah yang kita sembah kaya, kita pun berhak untuk menjadi kaya. Tetapi saudara, kekayaan itu pada prinsipnya ada sebagian yang kita nikmati, namun sebagiannya lagi karena perintah Tuhan, apa yang ada pada kita itu kita pakai secukupnya. Jangan sampai ada pegawai kita yang pinjam uang saudara 2 juta, 3 juta karena istrinya mau melahirkan, kita tolak. Tetapi seminggu kemudian kita sekeluarga jalan-jalan ke luar negeri dengan fasilitas yang terbaik, perjalanan seminggu yang itu dananya bisa 200-300 juta. Saudara, ini adalah kejahatan. Sekalipun dia tidak punya hak menuntut, siapa kamu? Lu kan pegawai, betul. Tetapi ingat, kita adalah manusia Allah. Manusia yang harus punya ketundukan sepenuhnya kepada Allah yang mencipta dan kepada Allah yang memberkati. Ya, saudara harus memberikan kebutuhan pokok masyarakat, ada kebutuhan dasar masyarakat. Harus juga memberikan jaminan sosial. Ya, ada satu orang kaya itu di satu daerah ya karena dia kaya, ya satu kampung lah begitu kan ya. Dia hanya menyebutkan kalau ada saja masyarakat di sini yang kekurangan bahan pokok, minta ke dia. Terus kalau ada meninggal yang orang kaya dengan standar tertentu, semua pengurusan meninggal itu adalah urusan dia. Dan saya pernah dititipkan oleh satu jemaat yang cukup menarik ya. Dia bilang, Pak Pendeta, karena saya banyak ngurusin orang susah, saya nyumbang komitmen satu hal dari orang kaya ini. Kalau ada jemaat yang susah lalu nggak bisa beli peti mati, cari saya. Dia benar-benar setiap kali ada orang susah saya kontak dia. Dia siap beli peti mati ya dengan harga yang standar dengan orang yang susah. Itu saudara satu contoh bahwa kekayaannya itu adalah dipakai ya karena dia mengerti dia itu adalah manusia Allah. Bukan manusia kaya, manusia super. Karena dia mengerti dia adalah manusia Allah, diberkati oleh Allah, dia tidak melupakan kepada Sang Pemberi berkat. Bagaimana caranya? Yaitu mengolah kekayaan dengan baik. Ya, saudara berani bagi saudara sini yang punya aset dan segala macam, saudara berjanji, saya hanya akan berikan kepada anak saya
sekalipun warisan saya banyak, yaitu secukupnya. Kenapa? Karena kalau secukupnya, dia ada upaya perjuangan untuk mengembangkan diri. Saya tidak akan berikan semuanya. Kemudian 60%, 70% dari kekayaan saudara sudah persembahkan kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Dibikin tim mengelola keuangan. Ini mau disalurkan kemana? Ya silakan saudara atur, ya. Yang memiliki dampak yang baik, mungkin menolong yang penampungan lansia, yang oma-oma dan opa-opa, dan ada saya tahu dengan jelas ada yang penitipan orang-orang tua lansia, tetapi bayar. Ada jemaat kami, waduh berapa ya sebulan, berapa juta. Maka saudara sedang menjalankan sebuah kehidupan karena kita sadar kita ini adalah manusia Allah yang diberkati oleh Tuhan untuk memberkati. Ya, jangan saudara diberkati oleh Tuhan dan mati dalam berkat. Itu Paman Gober. Siapa yang pernah nonton baca komik Paman Gober? Paman Gober itu saking kaya saudara, dia matinya itu tertumpuk oleh kekayaannya sendiri. Tidak demikian. Karena kenapa? Kekayaan itu tidak menentu. Dengan demikian, pelajaran yang kita pelajari hari ini, kita tidak pernah melupakan Sang Pemberi berkat. Kalau sudah diberkati, maka kita punya tugas dan tanggung jawab. Berkat itu hanya menjadi bagian kita secukupnya. Lebih dari itu saudara harus di manajemen sedemikian rupa, dikelola sedemikian rupa, semuanya hanya buat kemuliaan Tuhan. Kemudian aspek yang lainnya lagi, ya kan? Saudara, setiap kita itu adalah orang-orang kaya. Saya punya kekayaannya sendiri, ya, saya senang musik. Saya bisa mengajar anak, saya sampai ngajar ratusan anak, itu gratis main musik, belajar keyboard, belajar piano, belajar gitar gratis, alat musiknya juga saya beli, kumpul-kumpul cicil-cicil, itu kekayaan saya. Ada orang kaya bisa cari uang tapi belum tentu bisa main musik, tapi saya bisa ngajarkan itu, ya kan? Ada anak yang kerajingan main game, handphone gitu ya, orang tuanya pusing, udah cari aja Pak Wendy. Saya pikir aduh saya berdoa gimana ya nanganin anak yang kerajingan gini. Akhirnya saya ajarin main sulap. Semenjak dia belajar main sulap, dia mulai lepas handphone itu. Kemudian dia mulai main di temannya, kalau ada temannya ulang tahun main. Akhirnya dia menjadi ya orang yang senang di sana. Tapi saya ajarkan main sulapnya itu untuk menjelaskan kebenaran firman Allah. Jadi ada sulap tentang lewat PI, sulap menjelaskan Alkitab itu ada. Sudah menjelaskan kisah Alkitab lewat kartu, itu ada ininya ya. Nah itu yang saya punya, saya nggak punya yang lain. Setiap orang sudah punya kekayaan. Jadi biarlah saudara kebenaran firman Allah ini mengingatkan kita, dan saya bacakan kembali 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ini pendidikan yang Tuhan berikan. Allah dalam segala kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ini ayat ini terjadi kepada kita. Kalau kita diberikan kekayaan, maka kita dalam kekayaannya memberikan kepada orang lain segala sesuatu untuk bisa menjadi berkat dan kebaikan buat orang banyak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah belajar satu bagian firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Kami ingin terus belajar bahwa kami adalah orang-orang kaya. Tatkala kami diberkati, biarlah kami menikmati apa yang menjadi secukupnya. Karena kami adalah manusia Allah, maka apa yang kami miliki, kami harus kembalikan semuanya untuk kemuliaan Allah dan bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.